Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita membaca di dalam Injil Matius atau Matai pasal 28 ayat 11 sampai 15. Ya. Oke. Saudara bisa lihat ke depan. Injil Matius atau Matai pasal 28 ayat 11 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sementara mereka pergi, tampaklah beberapa orang penjaga yang masuk ke kota. Mereka memberitahukan kepada para imam kepala segala hal yang telah terjadi. Dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua dan dengan mengambil kesepakatan, mereka memberikan banyak keping perak kepada prajurit itu. Sambil berkata, katakanlah bahwa para muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari, sementara kami tertidur. Dan sekiranya hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran. Dan setelah menerima uang perak itu, mereka melakukan sebagaimana mereka telah diajari, dan perkataan ini telah tersiar ke antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Jadi begini ceritanya saudara ya, ketika setelah Yeshua wafat di kayu salib dan tubuh manusianya dikubur, kan begitu ya, dimasukkan ke dalam lubang, dimasukkan di dalam goa, saudara, goa. Nah, di situ diceritakan bahwa ketika para prajurit itu mendapati bahwa Yeshua itu memang bangkit, artinya ketika dia membuka kuburnya dan kosong, maka para prajurit itu datang ya kepada para imam, dikatakan ini gimana? Sudah kosong kuburnya. Kemudian para imam, para ahli Torah itu bilang begini, sudah, tenang. Beritakan saja kepada orang-orang di luar sana kalau mayatnya Yeshua itu dicuri. Gitu. Mayatnya Yeshua dicuri, saudara. Nah, akhirnya dibuatlah sebuah isu, sebuah berita bahwa Yeshua itu tidak bangkit tapi mayatnya dicuri, dan itu diajarkan secara turun-temurun, saudara. Makanya sampai hari ini orang-orang Yahudi di luar sana, mereka yang tidak percaya kepada Yeshua, mereka kalau kita injilin Yeshua itu Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan ketawa. Kenapa? Menurut cerita tradisi nenek moyang turun-temurun, Yeshua itu nggak bangkit, tapi Yeshua itu dicuri, saudara. Nah, pada malam hari ini saya memberikan tema penjelasan mengenai bukti ketuhanan Yeshua. Bukti bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Saudara percaya kalau Yeshua itu adalah Tuhan? Tetapi kadangkala ketika orang-orang di luar sana memberikan argumentasi, bisa membuat kita jadi lemah. Dan itu terbukti dari orang-orang yang tadinya sudah percaya Yeshua, orang-orang Kristen pada umumnya mereka sudah percaya kepada Yeshua, mereka sekarang kebablasan karena belajar sama orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yeshua, dan mereka menganggap, oh ini yang benar. Kenapa mereka berpikir bahwa ini yang benar? Karena itu orang Ibrani, orang Israel. Kamu sama orang Israel lebih pintar mana? Kamu sama Rabi Yehudi itu pintar mana? Nah, itu yang membuat mereka akhirnya berpikir, oh iya ya, saya sama Rabi Yehudi itu pintaran Rabi Yehudi. Ya. Jadi makanya saya perlu memberitahukan kepada saudara semua supaya kita itu tetap kuat, jangan sampai kita itu melepaskan keselamatan kita di dalam Yeshua. Amin. Karena apa? Karena keselamatan itu tidak ada di lain tempat selain kita percaya beriman kepada Yeshua HaMashiach. Titik. Amin. Saudara tahu, bukan istilah, tapi banyak orang yang mengatakan begini, kamu mau nginjilin orang Yahudi, itu diketawain sama mereka. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan,
Lah wong kitabmu itu asalnya dari aku kok kamu mau nginjilin aku. Makanya saudara, rata-rata, bukan rata-rata, tapi iya, saya lihat banyak kesaksian orang-orang Yahudi, mereka yang percaya, bertobat, percaya kepada Yeshua, menerima Yeshua sebagai Mesias mereka, itu biasanya bukan karena penginjilan dari orang, tapi dari apa? Dari mereka mengalami pertemuan sendiri dengan Yeshua. Ya, sebelum saya masuk ke dalam topik ini lebih dalam, ya, kemarin waktu kami ke Israel, kami sempat ngobrol sama tour guide kami, saudara, yang 2019 kalau nggak salah, 2018 atau 2019. Dia adalah seorang Jewish, seorang Yahudi yang percaya kepada Yeshua. Nah, kemudian saya tanya, kenapa kamu bisa percaya Yeshua? Dia bilang, iya, kamu tahu James, sebenarnya tidak ada orang yang bisa menginjili kami, orang Yahudi. Tidak ada yang mampu. Ya. Kalau orang dengar mau memberitakan, percayalah kepada Yeshua, maka mereka akan ketawa. Yeshua itu siapa? Yeshua itu orang biasa yang kamu dewa-dewakan. Itu menurut mereka. Sampai pada satu ketika orang ini mengalami kehidupan yang diubahkan, saudara. Lewat apa? Suatu ketika anaknya sakit. Anaknya sakit, kalau tidak salah sakit kanker darah, saudara. Kanker darah itu leukemia kalau nggak salah ya. Nah, biasanya orang kalau sakit kanker darah itu bisa disembuhkan nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Akhirnya dia sampai bawa ke dokter yang pinter di Israel. Tidak temukan obatnya. Dan ini tour guide kami ini menyerah istilahnya. Nah, dia bersaksi bahwa satu ketika dia membawa rombongan para pendeta dari Australia. Rombongan pendeta. Kemudian rombongan pendeta ini seperti digerakkan oleh Tuhan untuk tanya kepada tour guide kami ini. Dia tanya, kamu kelihatannya ada masalah ya? Kemudian orang ini bilang, oh kamu kok tahu? Iya, saya bisa merasakan. Pendeta itu bilang begitu. Saya bisa merasakan kamu kelihatannya ada masalah. Kemudian orang ini bilang, iya saya punya masalah. Anak saya sakit. Dan dokter sudah angkat tangan. Gitu. Kemudian pendeta ini bilang, boleh enggak kalau kami datang ke rumahmu dan berdoa untuk anakmu? Ya mungkin orang Yahudi ini, tour guide kami merasa sudah nggak ada jalan lain, ya udahlah. Kalau sembuh ya berarti mujizat, ya kan? Begitu. Ya pokoknya ya karena nggak ada jalan lain, siapa tahu didoakan bisa sembuh kan begitu? Dan benar saudara, ketika pendeta ini datang ke tempat rumah tour guide kami ini, dia mendoakan anak itu. Ketika dia mendoakan anak itu, mujizat benar-benar terjadi, saudara. Ketika pendeta ini berdoa memakai nama Yeshua HaMashiach, maka terjadi mujizat. Anak itu sembuh. Sembuhnya bagaimana? Ketika setelah selesai didoakan, dia merasakan, bapaknya merasakan anak ini mulai badannya merah, yang tadinya pucat. Nah, untuk memastikan, beberapa hari kemudian bawalah ke dokter untuk kontrol. Untuk kontrol di lab dan segala macam. Saudara tahu apa yang terjadi? Dokternya juga kaget. Karena setelah di lab, kankernya hilang. Sejak saat itu, dia melihat bahwa di dalam nama Yeshua ada mujizat. Berarti nama Yeshua juga mendatangkan keselamatan. Sejak saat itu pula lah orang ini percaya kepada Yeshua. Jadi saudara, itu salah satu kesaksian. Ya. Nah, sejak saat itu pula anaknya dia ini tidak disekolahkan di pesantren atau yang biasa kita sebut yeshiva. Kenapa?
Karena di Yeshiva itu saudara, ternyata menurut dia, anak-anak ini diajar, jadi anak-anak yang masuk ke dalam Yeshiva itu harusnya diajarin Torah, juga diajarin Talmud. Nah, tapi rupa-rupanya akhir-akhir ini di Israel itu anak-anak yang masuk di Yeshiva itu tidak diajarin Torah, saudara. Diajarin Torahnya sedikit. Mungkin hanya 10-20%. Sisanya adalah diajarin Talmud, saudara. Nah, itulah sebabnya pengajaran untuk membenci Yesua itu semakin mengakar kepada mereka. Dan saya pikir inilah cara kerja setan. Setan itu selalu kepingin membuat atau selalu kepingin menggagalkan rencananya Bapa Yahweh. Semenjak malaikat Azazel dan rombongannya yang disebut dengan Lucifer itu jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itu rombongan malaikat ini selalu punya misi untuk selalu menggagalkan atau menghancurkan setiap rencananya Bapa Yahweh. Ya, ketika para malaikat itu jatuh di dalam dosa, banyak para malaikat jatuh di dalam dosa, maka Tuhan menciptakan manusia sebagai pengganti malaikat. Untuk apa, saudara? Memuji dan menyembah Bapa Yahweh. Itulah yang membuat para malaikat yang jatuh di dalam dosa tadi, atau yang disebut dengan Satan, itu jadi semakin jengkel. Ya, dan mulai terus melakukan misi untuk membinasakan anak-anak Bapa Yahweh. Sampai Bapa Yahweh sendiri turun ke dalam dunia ini, dia punya misi untuk menyelamatkan kita. Setan ini saya pikir juga goblok. Ya. Setan tuh nggak pinter menurut saya. Ya. Dia nggak pinter. Kenapa? Apakah dia nggak tahu kalau Yesua itu adalah Elohim? Itu kan sama saja dengan ulo marani gepuk. Betul ya? Tapi kenapa dia berusaha untuk membuat Yesua jatuh di dalam dosa? Mungkin kalau menurut saya mungkin setan itu berpikir kalau Yesua bisa sampai jatuh di dalam godaan saya, berarti selesai sudah misinya. Berarti Yesua sebagai Tuhan gagal. Tapi ini setan itu goblok. Makanya kalau goblok bisanya cuma bujui, saudara. Ya. Makanya dia dikatakan pendusta. Pinternya dia cuma ngakalin, saudara. Nah, tetapi puji nama Bapa Yahweh, Yesua tidak pernah gagal. Amin. Itu gobloknya setan. Ulo marani kepuk, ya. Justru di situ semakin membuktikan bahwa Yesua itu tahan banting, saudara. Yesua itu tidak pernah jatuh di dalam dosa. Semakin membuktikan, ya, setan yang begitu hebat menyerang kedagingan Yesua tidak bisa tembus. Di situ semakin menunjukkan bahwa Yesua itu dia yang memberikan kemenangan. Amin. Nah, saya memberikan ada 9 poin, saudara. Saya menunjukkan ada 9 poin yang menunjukkan bahwa Yesua itu memang adalah Tuhan. Yang pertama adalah sudah tertulis ya di dalam nama Yahweh, bahwa di tulisan nama Yahweh itu ada huruf Yod He Wohe yang artinya lihatlah paku, lihatlah tangan. Jelas di situ. Itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Yesua. Berarti Yesua itu sendirilah Sang Yahweh. Bahkan kalau saudara lihat di atas kayu salib tulisan Ibrani, di situ jelas Yesua Hanatsri wa Melech Yehudim. Kalau kita ambil huruf paling depan, dibaca dari kanan ke kiri, itu jelas Yesua Yod Hanatsri. Hanatsri itu He,
Wamelek, wow. Hayehudim, juga diambil kata he, maka ada terkumpul 4 huruf, yaitu yod he, waw he, maka digenapilah pernyataan bahwa Yeshua itu sendiri adalah Yahweh. Yang pertama, saudara bisa lihat, di dalam nama Yahweh itu sudah tersimpan rencana atau misi yang digenapi di dalam Yeshua. Ya. Kemudian yang kedua, mana yang harus kita percaya? Omongannya rabi-rabi Yahudi atau omongannya orang yang sudah ketemu sama Yeshua secara langsung menurut saudara? Hah? Yang secara langsung ya? Yang secara langsung. Siapa yang ketemu dengan Yeshua secara langsung? Dia adalah Rabi Saul. Saudara bisa bayangkan, Rabi Saul yang saat itu punya hati yang membara, penuh dengan kebencian kepada Yeshua dan para pengikutnya. Di tengah jalan dia ketemu langsung, dihadang oleh Yeshua yang sudah di dalam kemuliaan Tuhan. Betul ya? Maka diceritakan bahwa Rabi Saul jatuh ke tanah dan dia melihat sebuah sinar yang sangat terang dan dia tidak bisa melihat, dia cuma bisa mendengar. Dan Rabi Saul berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Di situ jelas Yeshua ngomong, "Ini aku, Yeshua yang engkau aniaya." Tok! Dari situlah dia langsung terbuka mata hatinya. Dari situlah titik tolaknya Rasul Paulus yang tadinya benci luar biasa, dia menjadi orang Yahudi yang percaya dan bertobat percaya kepada Yeshua HaMashiach. Nah, kalau rabi-rabi Yahudi, berapa? Apa karya yang mereka yang dapat kita lihat? Banyak dari mereka nggak ada. Ya mereka mengajar memang, tapi yang mereka ajarkan saat ini adalah kebanyakan itu hanya perkataan para rabi-rabi yang lain yang disebut dengan Talmud. Tapi beda, Rabi Saul, dia mengalami sendiri perjumpaan itu. Ya, dia mengalami perjumpaan itu. Sehingga ini yang membuat sebuah kesaksian buat kita. Menjadi sebuah kesaksian yang meneguhkan buat kita bahwa Yeshua itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang ngomong bukan orang yang tadinya sudah percaya Yeshua, bukan. Orang yang ngomong ini adalah orang yang tadinya benci kepada Yeshua. Sampai dia begitu berapi-api untuk membela nama Yeshua. Betul ya? Terus. Nah, kemudian bukti yang ketiga adalah tertulis di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Di situ dikatakan sebenarnya bahwa Yeshua sendiri adalah Yahweh. Ya, tetapi sayangnya di dalam kitab suci kita yang berbahasa Indonesia masih ada sedikit kesalahan. Nah, ini yang membuat ya orang-orang yang masih pro dengan paham Tritunggal pakai ayat ini, Saudara. Dikatakan apa? Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim. Perhatikan kata firman itu ada bersama Elohim. Berarti kalau bersama itu ada dua pribadi. Tuh lihat, jelaskan, ada sang firman, ada Elohim bersama. Ya. Makanya saya katakan ayat ini jadi acuan mereka untuk mengatakan bahwa Tuhan itu Tritunggal gitu. Ya, tapi ini adalah terjemahan yang kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat terjemahan yang lebih tepat di dalam bahasa Ibraninya. Penulisan dalam bahasa Indonesia ada sedikit kesalahan arti. Kalimat
firman itu ada bersama dengan Elohim, itu masih kurang tepat. Nah, dalam bahasa Ibrani lebih tepat. Jadi bunyinya begini. Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa Elohim haya hadafar. Artinya apa? Saudara, ini kita lihat dari kata per kata. Beresit itu artinya dalam permulaan, haya itu kata sambung adalah, hadafar ucapan itu, wa hadafar, dan ucapan itu adalah et ha Elohim. Elohim itu wa Elohim, dan Elohim adalah ucapan itu, saudara. Jadi jelas ya, bukan firman itu bersama dengan Elohim, tetapi apa saudara? Dalam permulaan adalah ucapan itu, dan ucapan itu adalah Elohim itu sendiri. Bisa bedakan kan sampai sini? Bisa ya? Jadi ucapannya itu ya Elohim itu sendiri, bukan bersama-sama dengan Elohim. Jelas ya? Dan Yohanan pasal 1 ayat 1 itu mengarah kepada siapa? Kepada Yeshua. Jadi jelas sampai di sini bukan bersama dengan Elohim, tetapi ucapan itu adalah Elohim itu sendiri. Amin. Ya. Jadi kalau kata bersama-sama itu hanya salah terjemahannya, saudara. Jadi kalau ada orang lain ngomong, tuh kan kita mau aja bilang kok bersama-sama, salah. Dasarnya tetap harus kita lihat bahasa Ibraninya ngomong apa, saudara. Ya kan? Makanya mengenai ini sedikit menyimpang. Masih banyak di luar sana itu yang masih berdebat masalah bumi datar. Ya. Memang saudara mau berpahaman bumi itu datar dan bumi bulat itu tidak mempengaruhi keselamatan. Tetapi kita itu kan mau tahu yang benar. Betul ya? Kalau saya pribadi, meskipun yang di luar sana ngomong bla 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 A sampai Z mengatakan bumi itu bulat, saya cuma patokannya firman Tuhan yang ngomong apa? Kitab kita itu ngomongnya bumi itu dalam bahasa Ibrani itu huk. Bentuknya huk, bukan dur. Kalau huk itu lingkaran. Ya, kalau dur itu bulatan. Bisa membedakan enggak saudara lingkaran dan bulatan? Kalau lingkaran itu 2 dimensi. Betul ya? Lingkaran itu 2 dimensi. Kalau bulatan itu baru 3 dimensi. Orang mau di luar sana ngomong apapun, kalau saya percayanya apa yang firman Tuhan ngomong. Lah kalau kamu tetap ngeyel itu bumi itu bulat, ya sobek aja firman Tuhannya. Nggak usah dipakai, kan nggak percaya, betul ya? Suek-suek saja ayat itu gitu loh. Atau saudara pakai stabilo yang hitam, dipilok ya, dipilok begitu. Jadi kalau saya tetap percaya bukan karena yang lain ngomong apa, ya pokoknya firman Tuhannya ngomong bumi itu datar, bentuknya lingkaran, ya sudah. Ya. Makanya kembali lagi firman Tuhannya ngomong apa. Amin, saudara. Ya, tapi terserah, kembali lagi kepada saudara. Saudara masih mau percaya bumi itu bulat, ya silakan. Ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, hanya yang memiliki Roh Kudus yang bisa mengakui bahwa Yeshua adalah Tuhan. Jadi saudara, ini yang membuat saya mengatakan bahwa Yeshua itu adalah benar-benar Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bisa percaya kepada Dia, itu semata-mata karya Roh Kudus. Amin. Ya. Itu adalah karya Roh Kudus.
Jadi jangan pernah kita merasa, oh aku ini pinter dalam memilih kebenaran. Aku memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. No. Ya. Jangan pernah berbangga. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri ngomong, keselamatan itu adalah pemberian. Timbulnya dari iman, tapi itu bukan dari usahamu. Itu adalah pemberian. Jadi kalau kita ini bisa percaya kepada Bapak Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach, karena Tuhan sayang sama saudara. Amin. Karena Tuhan mau saudara itu diselamatkan. Oleh sebab itu, kalau kita itu melakukan Torah, bukan supaya kita itu bisa selamat. Kalau kita melakukan Torah, itu sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yeshua yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Bedakan melakukan Torah kalau dengan beban, tidak ada baiknya. Orang yang melakukan Torah itu harus dengan penuh sukacita, penuh keikhlasan hati. Amin. Halo saudara, yang percaya katakan amin. Nah, ya. Jadi harus dibedakan saudara. Mereka orang-orang Israel yang belum percaya Yeshua, mereka melakukan Torah untuk supaya mereka bisa selamat. Tapi jelas firman Tuhan ngomong, ya, kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Mau sekudus apapun saudara, kalau saudara melakukannya supaya saudara selamat, di hadapan Tuhan saudara itu kain kotor. Tapi kalau kita melakukan dengan rasa syukur karena kita ini sudah diselamatkan oleh darah Yeshua, kita melakukan dengan sukacita, maka itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bisa bedakan ya saudara ya? Jadi saudara itu jangan melakukan Torah karena terpaksa. Jangan melakukan Torah karena saudara ikut-ikutan. Saudara melakukan Torah karena saudara ngerti. Amin. Ngerti gitu loh. Karena saudara itu mencintai Tuhan. Karena saudara mencintai Bapak Yahweh, maka saudara melakukannya. Keselamatan itu sudah dipastikan, dijamin oleh Yeshua. Begitu. Ya. Jadi bagian kita itu dalam kehidupan sehari-hari melakukan Torah. Keselamatan biarkan itu dikerjakan oleh Tuhan Yeshua. Tapi bukan berarti terus kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Enggak. Firman Tuhan juga ngomong, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita itu mengerjakan keselamatan kita itu dengan serius gitu loh saudara. Ya. Jadi itu saudara harus bisa bedakan. Ya. Siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal bahwa Yeshua adalah HaMashiach, dialah anti HaMashiach, yang menyangkal Bapa maupun Putra. Setiap orang yang menyangkal Putra, dia pun tidak memiliki Bapa. Orang yang mengakui Putra, dia juga memiliki Bapa. Saudara, dari ayat ini, bukan saya yang ngomong, tapi kalau saudara baca ayat ini, di luaran sana, kalau ada orang-orang yang sampai hari ini menyangkal tidak menerima Bapak Yahweh, menurut saudara kira-kira orang itu disebut apa? Hah? Kalau sesuai ini loh. Ya, anti HaMashiach ya. Ya. Sekali lagi saya ngomong, kalau berdasarkan ayat ini yang bunyi, orang yang sampai hari ini menolak nama Bapa Yahweh, masih ngotot terus tinggal di dalam nama si A itu, karena merasa nama si A itu memberkati dia, maka dia juga sesuai dengan firman Tuhan disebut anti HaMashiach. Waduh. Jadi bisa juga ini ayat yang bersatu ngomong begini, anti HaMashiach itu muncul bukan dari orang lain, tapi bisa juga muncul dari kalangan
sendiri. Jadi saudara, makanya saya itu selalu bersyukur. Saya itu dibukakan, saya bisa percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Itu menurut saya adalah anugerah. Amin. Anugerah itu yang membuat hati saudara itu hidup kembali. Anugerah itu yang membuat saudara itu berapi-api untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Anugerah itu yang membuat saudara itu cinta untuk melakukan Torahnya Bapa Yahweh. Begitu loh saudara. Amin. Terus, nah, jadi gitu saudara, percaya Bapa Yahweh, tidak percaya Yeshua, tidak selamat. Percaya Yeshua, tidak percaya Bapa Yahweh juga sama, tidak selamat. Bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan yang ngomong. Kenapa? Di dalam perjanjian lama, di dalam tanah juga ditulis, Yesaya 43 ayat 11, dikatakan, akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Dan itu digenapi oleh perkataan Yeshua di dalam kitab, di dalam Injil Yohanes. Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi bukan dua pribadi yang ngomong, tapi Bapa Yahweh yang ada di dalam diri manusia yang disebut Yeshua. Itulah bukti bahwa Yeshua itu adalah Sang Yahweh sendiri. Firman Tuhan itu tidak pernah mencela-mencela, saudara. Kalau dia ngomong Yahweh itu Ehad, ya Ehad. Cuma kadang-kadang kita ini kalau baca itu diselim. Iya, karena keterbatasan sih memang ya, saya pikir. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan juga ngomong bahwa kebenaran itu seperti fajar yang menyingsing. Dia akan makin hari makin terang. Ya. Dan saat ini kita melihat terangnya kebenaran firman itu sudah semakin jelas. Dulu kita kan gak ngerti, ya kan? Sekarang kita jadi ngerti. Makanya sing tenanan, saudara. Nek ibadah itu sing tenanan. Jangan deknyeng. Apa itu deknyeng itu? Hah? Nek lagi seneng teko. Nek enggak seneng rak teko. Ya kan? Itu namanya dek nyeng. Kadang mandek, kadang ya pokoknya begitulah ya. Sing tenanan, saudara. Amin. Sing tenanan, ayo. Karena waktunya udah enggak lama. Waktunya enggak lama. Saya ngomong ini, kenapa saya harus sampaikan ini? Karena banyak anak-anak Tuhan yang tadinya percaya Yeshua, kena raginya Farisi, jadi nggak percaya Yeshua. Coba bayangin. Wow, mengerikan loh saudara. Itu sama saja mereka, kalau Bapak Gembala ngomong, menggorok lehernya sendiri. Ya kan? Nah sekarang nggak percaya Yeshua itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mau selamat pakai apa? Ayo, mau selamat pakai apa? Jelas firman Tuhan mengatakan, kalau nggak salah di Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan mereka, ada kata kehilangan kemuliaan Elohim, itu sebenarnya kurang tepat. Kekurangan. Kalau sampai kehilangan kemuliaan Elohim, itu jadinya setan, saudara. Malaikat yang jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Elohim, makanya mereka jadi buruk. Tetapi manusia itu tidak kehilangan kemuliaan Elohim, hanya kekurangannya. Makanya kita semua yang ada di sini itu masih bagus. Betul ya? Masih cantik dan ganteng. Pak Roni meskipun usianya sudah 70, tapi masih ganteng. Karena ada kemuliaan Bapa Yahweh. Gitu ya Om ya? Tapi kalau orang itu sudah kehilangan kemuliaan Elohim, maka dia sama dengan setan. Ya, kalau saudara lihat pocong,
lihat kuntilanak. Nah itu bentuk wujud kalau kehilangan kemuliaan Elohim. Paham saudara? Ya. Tapi kembali lagi ke laptop, ya. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Jadi apakah kebenaran manusia itu? Kebenaran manusia saya katakan sekali lagi seperti kain gombal. Nah, ya. Makanya Bapa Yahweh itu turun sebagai manusia. Supaya kita yang tadinya ini tidak layak dijadikanlah layak. Kenapa? Karena kita itu ditutup oleh kesucian darah Yesua. Amin. Itulah sebabnya, saudara. Saya perlu meneguhkan ini. Kenapa? Karena hanya nama Yesua yang sanggup menjamin keselamatan kita. Amin. Ya. Terus Patai pasal 3 ayat 1 sampai 3 dan Yesayahu atau Yesaya 40 ayat 3 mengatakan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sendiri. Ya. Matius pasal 3 dikatakan pada masa itu Yohanes Pembaptis tampil dengan berkhotbah di padang belantara Yudea dan seraya berkata bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata ada suara yang berseru di padang gurun persiapkan jalan Yahweh luruskan alur-alurnya. Yohanes Pembaptis ngomong gini itu dia ngomong itu ditujukan kepada siapa yang dia maksud? Hah? Jelas Yesua. Jelas Yesua, saudara. Jadi jelas bahwa Yesua ini sudah dinubuatkan ratusan ribuan tahun yang lalu oleh Nabi Yesaya. Bahwa ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan Yahweh, luruskan jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Siapa yang dimaksud? Tidak lain, tidak bukan adalah Yesua. Ini adalah salah satu bukti bahwa yang menunjukkan bahwa Yesua itu adalah Tuhan. Karena apa? Karena kehadirannya itu sudah ditetapkan ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi jangan lagi ngomong, jangan percaya lagi kalau ada orang ngomong, waduh Yesua itu dongeng, bikinan para bapak gereja. Yesua itu adalah dongeng yang dibuat oleh orang Yunani. Ada macam-macam, saudara. Ya. Jadi kalau nggak percaya sama ayat ini, ya disobek lagi aja kitabnya. Sobek-sobek ya. Ini yang membuktikan, saudara. Kemudian yang berikutnya. Yohanan pasal 13 ayat 13. Yesua sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngomong begini, loh, mana ayatnya yang mengatakan Yesua itu adalah Tuhan? Dia tidak pernah menunjukkan atau menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ini ayat ini ngomong, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Dan kamu berkata apa saudara? Benar, sebab akulah dia. Jadi ayat ini jelas ya, ngomong, berarti Yesua itu ngomong, kamu ngomong aku guru dan Tuhan kan? Benar, akulah dia. Jadi kalau ada orang yang ngomong, mana ayatnya yang ngomong Yesua menyatakan dirinya Tuhan? Nih, ayatnya. Mau ngomong apa lagi? Jadi, apa namanya? Argumen-argumen yang seperti itu harusnya sudah patah. Karena Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa aku inilah adalah Tuhan, guru dan Tuhan. Gitu, saudara. Ini salah satu bukti bahwa Yesua itu adalah Tuhan. Jadi mau ngomong apa lagi, saudara? Mau ngomong apa lagi? Buat orang-orang di sana, di luar sana yang sampai saat hari ini belum percaya. Saya katakan, mungkin kalau ada yang saudara nonton live streaming, ya, ini on air dah. Tadi pagi soalnya sempat nggak on air ya. Saya ngomong, kalau ada yang saudara mulai dilemahkan iman saudara terhadap
kehebatan dan kedahsyatan Tuhan Yeshua. Pada malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, bertobat. Karena tidak ada jalan yang lain kalau engkau mau selamat, hanya melalui nama Yeshua HaMashiach. Ya. Masih ada beberapa bukti yang saya akan tunjukkan. Berikutnya. Nah, di dalam Markus juga mengatakan pasal 2 ayat 5 sampai 12. Ya, saya bacakan. Dan setelah melihat iman mereka, berkatalah Yeshua kepada orang lumpuh itu, "Nak, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu." Akan tetapi ada beberapa ahli kitab sedang duduk di sana dan bertanya-tanya dalam hati mereka, mengapa orang ini mengucapkan hujat seperti itu? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali satu, Elohim? Dan segera setelah menyadari dalam rohnya bahwa mereka bertanya-tanya demikian di antara mereka sendiri, Yeshua berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menanyakan hal-hal ini dalam hatimu?" Terus, manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Dosa-dosa telah diampunkan kepadamu," atau mengatakan, "Bangunlah dan angkatlah tilammu lalu berjalanlah." Akan tetapi supaya kamu mengetahui bahwa Anak Manusia mempunyai otoritas di dunia ini untuk mengampunkan dosa. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata apa kepadamu? Bangunlah dan angkat tilammu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu bangkitlah dia, dan setelah mengangkat tilam itu ia keluar dari hadapan semua orang, sehingga semua orang takjub dan memuliakan Elohim seraya berkata, "Kami tidak pernah melihat yang seperti ini." Saudara, dari peristiwa ini sebenarnya Yeshua itu ingin menunjukkan otoritasnya bahwa dia adalah Elohim. Dengan ngomong apa? Dosamu sudah diampuni. Saudara, saya pikir tidak ada nabi-nabi yang lain selain Yeshua yang berani mengatakan hal ini. Ya. Papi Lukas aja sebagai gembala kalau doain orang, saya pikir kalau berdoa mungkin ayo kita minta ampun. Gitu ya. Mengajak untuk minta ampun. Tapi kalau ngomong tenang, dosamu sudah diampuni. Weh, tidak ada orang yang bisa mengucapkan itu, karena itu otoritas yang hanya dimiliki oleh Yeshua sendiri. Itulah sebabnya Yeshua itu begitu ngomong seperti itu, orang Farisi itu ngerumil dalam hati. Ya, siapa dia? Dia kan anak Yusuf, anak tukang batu. Ya. Mereka nggak sadar sebenarnya Yeshua itu ingin mengungkapkan bahwa ini loh, aku ini Elohim. Aku punya otoritas untuk bisa mengampunkan dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara. Siapakah yang mampu mengetahui isi hati? Nabi-nabi di dalam kitab suci tidak ada yang mampu. Pernah? Saudara pernah lihat? Di situ ceritakan bahwa Nabi A, Nabi B bisa tahu isi hati? Nggak ada. Kecuali siapa? Yeshua. Tidak ada yang lain. Betul ya? Itu yang membuat kita itu jadi semakin paham dan kuat di dalam iman percaya kita kepada Yeshua. Kita tidak usah ngomong, dia tahu. Coba betapa hebatnya. Betapa dahsyatnya. Tidak ada orang yang mampu seperti itu. Ya. Itulah sebabnya kalau kita itu punya pergumulan, saudara, jangan pernah merasa engkau sendiri. Meskipun orang-orang di dekatmu tidak tahu masalahmu, tetapi Yeshua itu tahu masalahmu. Amin. Amin. Tuhan itu kasih Roh Kudus di dalam kita. Itu rohnya Bapa Yahweh sendiri. Itu rohnya Yeshua sendiri yang ada di dalam hati kita. Mbok ya diajak ngobrol. Ojo dimenengke wae. Ya. Dijak ngobrol. Amin, saudara. Dijak ngobrol. Kenapa? Kalau saudara itu ngejak ngobrol, dia akan memberikan jawaban. Tapi kalau saudara tidak pernah ngajak ngobrol, gimana dia mau kasih jawaban?
Betul ya? Kabeh dipikir dewe, diputus ke dewe, sakarepe dewe. Hariku salah, ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Piye sih Tuhan? Aku ini sungguh-sungguh loh. Aku ini sudah berdoa sungguh-sungguh loh. Kenapa engkau memberikan masalah ini kepada aku? Aku kurang apa? Kurang apa saudara? Kurang ajar. Ya. Makanya diajak ngobrol. Bapak Yahweh, Roh Kudus, engkau tahu saya punya masalah ini. Tuhan, kasih pertolongan sama saya. Gitu loh saudara. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Diajak ngobrol. Nanti kalau saudara sudah sering ngajak ngobrol Roh Kudus, percaya, mesti nanti Tuhan itu kasih damai sejahtera. Pertolongan pertama yang dia beri itu apa saudara? Damai sejahtera. Taruh dalam hati kita. Maknyes. Mesti itu. Tidak percaya praktek kok saudara. Ya, maknyes dalam hati. Tuhan kasih damai sejahtera. Pertama itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya Tuhan kasih hal-hal yang aneh-aneh, yang di luar pemikiran kita. Nah itu adalah salah satu jawaban. Nanti sampai pada hal yang berikutnya, saudara benar-benar melihat bahwa ada mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya, makanya Bapak Gembala selalu ajarin kita, ya, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit, jangan sampai tercetus omongan yang negatif. Tapi harus mau omongan yang positif, omongan yang membangkitkan iman kita. Ya, makanya seperti Raja Daud, saudara. Coba saudara lihat, baca itu di dalam Mazmurnya. Ketika dia ada dalam kesesakan, dia ada di dalam ketakutan, dia selalu ngomong sama jiwanya, hai jiwaku bangkitlah, Elohim itu adalah pahlawan kita, Elohim itu perkasa. Dia selalu ngomong. Nah ayo kita belajar ngomong juga. Amin. Kembali, ya, Yeshua itu selalu hadir di dalam hati kita. Dia yang adalah orang yang pertama tahu kalau kita itu punya masalah. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau ada masalah yang diizinkan oleh Tuhan untuk datang singgah kepada saudara, berarti Tuhan sudah siapkan solusinya buat saudara. Amin. Ya. Ini saudara. Jadi Yeshua itu yang membuktikan dia Tuhan, dia tahu isi hati kita. Yang lain enggak tahu. Ya. Kemudian berikutnya, Yohanes pasal 8 ayat 24 mengatakan bahwa Yeshua mengklaim kalau nggak percaya bahwa Yeshua adalah Yahweh, maka akan mati dalam dosa kita. Firman Tuhan bilang begini, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ini sekali lagi saya katakan, ayat ini juga ngomong, sebenarnya Yeshua ingin menunjukkan bahwa dia punya otoritas gitu loh. Dia punya power. Kalau kamu gak percaya sama aku, kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, maka kamu akan mati. Adakah nabi-nabi yang lain berani ngomong seperti itu? Tidak. Ya. Nah mungkin ini yang ayat ini mungkin yang dulu juga jadi pemikiran beberapa orang ya, termasuk mungkin Papi Lukas. Yeshua itu cuma dipandang ada 3 kemungkinan. Pertama, Yeshua itu orang pinter. Kedua, Yeshua itu orang sombong. Yeshua orang sombong, orang gila. Yang satu memang Yeshua itu Tuhan. Ya. Nah mungkin kategori ini adalah Yeshua itu sombong atau gila, gitu ya. Ya kan? Kalau orang enggak, artinya orang yang dalam pola pikir yang tidak percaya kepada Yeshua, dia akan menganggap, Yeshua ini sombong kamu. Tapi saya katakan, tidak ada nabi yang lain
yang bisa mengklaim bahwa kalau tidak percaya kepada dia, pasti binasa. Tidak ada. Nabi-nabi yang lain, bahkan di luar agama Kristen, tidak ada yang berani mengklaim. Betul ya? Makanya saya bangga sekali saudara. Karena yang membuat saya semakin mantap mempercayai bahwa Yeshua itu adalah Bapa Yahweh dan Juru Selamat saya, adalah karena dia satu-satunya orang yang berani menjamin, yang berani ngomong, kamu percaya sama aku, tak jamin keselamatanmu. Ayo, siapa yang ada yang berani? Gak ada kan? Makanya karena gak ada, ya sudah kita percayanya sama Yeshua. Amin. Ya. Terus Kolose pasal 1 ayat 15 dikatakan dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Nah, ayat ini juga saudara ada sedikit kesalahan. Kenapa? Karena ada kata yang sulung dari segala ciptaan. Itu seolah-olah ada dua pribadi. Begitu. Ada dua pribadi. Nah, kata yang sulung itu sebenarnya kurang tepat. Ya. Yang tepat itu di dalam bahasa Ibrani, yang dimaksud yang sulung itu jadi bukan produknya Tuhan. Jadi ayat itu seolah-olah mengatakan bahwa yang sulung itu produknya Bapa Yahweh itu Yeshua, itu yang sulung produknya. Tetapi ayat itu sebenarnya salah, bukan berbunyi tentang produknya Bapa Yahweh yang sulung, bukan. Tetapi ayat itu berbicara mengenai perbuatan Bapa Yahweh yang paling spektakuler, yang paling hebat, yang pernah dia lakukan dari dulu sampai sekarang adalah ketika dia menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia dengan menghilangkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba. Itu adalah perbuatan yang paling dahsyat yang Bapa Yahweh pernah kerjakan. Kenapa? Dia yang mulia turun ke dalam dunia, dia mengosongkan dirinya sampai mati menjadi orang yang terhina. Kan begitu? Supaya apa saudara? Supaya kita selamat. Ya. Jadi ayat itu mengatakan, nanti kita lihat dalam bahasa Ibrani ya, bukan kepada produknya tentang Yeshua yang sulung, tetapi mengenai perbuatan Bapa Yahweh yang paling tof meot, bahasa Ibrani-nya begitu. Kalau orang Ibrani sudah ngomong tof tambahin meot, itu TOP BGT. Ya. Jadi kalau ngomong sama orang top gitu ya, kalau masih kurang puas kasih apa? Meot gitu. Top meot. Nah, itu berarti wis gak ada tandingannya. Sekarang kita lihat. Nah, ini bahasa Ibrani-nya. Wuhu salem ha Elohim hanalem ubakor kol nabara. Perhatikan ada kata nabara, ya. Saya bacakan, dan dia gambaran wujud Elohim itu, gambaran kiasan itu yang tidak berwujud dan yang menonjolkan semua, itulah perbuatanku. Jadi maksudnya apa? Perbuatanku yang paling menonjol dari semuanya itu adalah yaitu aku turun ke dalam dunia, mengosongkan diriku dengan penuh kerendahan hati, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi jangan pernah anggap remeh darah Yesus. Kenapa? Makanya kita perlu bersyukur. Karya yang terbesar adalah dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Makanya saudara, mujizat yang terbesar dalam hidup ini
bukan engkau sembuh dari sakit, bukan engkau jadi miskin dari miskin jadi kaya, tetapi engkau yang seharusnya binasa jadi selamat. Itu mujizat yang terbesar. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan. Ya, kekayaan, kesehatan, umur panjang, hoki, keberuntungan, itu semua tambahan. Tetapi yang utama adalah keselamatan kita. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya selain karena belas kasihnya Bapa Yahweh kepada kita. Ya, itulah sebabnya kita harus berbangga, kita harus bersyukur, kita punya Tuhan. Dia adalah seorang pahlawan, saudara. Amin. Saya jadi teringat ada sebuah kisah. Ya, dulu pernah disampaikan sama papi. Ada yang ngomong Yesua itu pemulung dan banyak orang nggak terima. Tapi memang Yesua itu pemulung, saudara. Kenapa? Namanya pemulung, dia pungut sampah. Nah, kita itu sampah. Gak terima. Ya kan? Betul gak kalau kita sampah? Hah? Betul. Saudara mau pakai baju bagus, ganteng, make upan yang pakai harga ratusan puluhan juta, di hadapan Tuhan sebenarnya kita itu sampah. Tak kasih tahu. Kalau Yesua itu dia cuma mau jadi raja. Ada raja yang mau pungut sampah? Belum pernah saya lihat. Pangeran Charles, dia pungut sampah. Betul ya? Gak ada. Belum pernah saya lihat seorang satupun raja di muka bumi ini yang bisa melakukan hal itu. Tapi Bapa Yahweh, dia adalah raja, turun ke dalam dunia jadi pemulung. Buat apa? Menguti kita. Betul ya? Sampah, saudara. Sampah itu sudah jelek, bau, apalagi kotor, menjijikkan. Orang kalau mau deket aja pasti rasanya pengen apa? Muntah. Itu keadaan kita. Tapi kalau Yesua, kalau Bapa Yahweh tidak mau merendahkan dirinya untuk jadi pemulung, maka kita tidak akan ada yang selamat. Paham, saudara? Ya. Jadi saat ini saya mau ngomong, saudara. Ya, kalau engkau sudah mampu melakukan Torah, jangan sombong. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena engkau yang mampu melakukan Torah, itu Tuhan kasih hati yang lebih kepadamu. Kalau engkau sudah mampu melakukan, dan orang lain belum mampu melakukan, jangan dihakimi. Betul ya? Ojo ngakimi, saudara. Saya itu benar-benar melihat sekarang itu roh Farisi itu merajalela, saudara. Orang-orang yang sudah belajar kepada rabi-rabi Yahudi itu kalau update status di Facebook, wah, menghakimi nanti, kalau tidak begini kamu tidak selamat, kalau kamu tidak begini kamu tidak selamat. Siapa mereka? Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghakimi sesamanya. Betul? Amin, saudara. Kalau yang lain belum mampu, bukan dihakimi, dirangkul. Amin. Jangan dihakimi. Tapi yang terjadi hari-hari akhir ini adalah suka mengeluarkan kata-kata penghakiman. Roh Kudus itu sifatnya bukan menghakimi, saudara. Tetapi Roh Kudus itu sifatnya membangun. Roh Kudus itu sifatnya bukan memecah belah. Tapi Roh Kudus itu sifatnya merangkul, mempersatukan. Nah, yang ada di dalam diri kita itu rohnya siapa kalau kita suka menghakimi? Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada orang yang menghakimi. Amin. Saya baru percaya sih. Baru percaya.
Maksudnya ngerti ya? Tapi ya, saya percayalah, nggak ada saudara yang suka menghakimi. Amin. Ya. Itulah sebabnya saudara, ayat ini semakin mempertegas kita bahwa dia melakukan pekerjaan yang paling spektakuler, yang paling hebat menurut Bapa Yahweh sendiri. Bukan menurut siapa-siapa, menurut Bapa Yahweh sendiri adalah ketika dia merendahkan dirinya untuk turun ke dalam dunia, menjadi manusia dan menyelamatkan kita semua. Ya, sebab itu ayo saudara, hari-hari akhir ini, ya, hari-hari akhir ini, sing setia, sing sungguh-sungguh. Amin saudara. Sing setia, sing sungguh-sungguh. Jangan lagi engkau selalu direpotkan dengan usahamu. Memang Tuhan bisa memberkati lewat usaha saudara. Tapi hati-hati. Jangan sampai usaha itu menjadi tuan saudara. Jangan sampai gara-gara usaha saudara, saudara tidak bisa beribadah. Kalau sudah demikian berarti usaha saudara, uang saudara jadi tuan. Betul ya? Ya. Tuhan sudah kasih loh waktu untuk kita itu bekerja. Banyak, lebih banyak daripada waktu kita beribadah. Jadi saya mengharapkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan sampai ada lagi yang tidak bisa datang ibadah karena apa? Karena tokonya rame. Karena apa? Karena apa? Waduh, aku baru kulaan. Waduh, aku baru ketemu sama ini Kang Tau loh, ini Kang Tau. Hao Chuan ini, Hao Chuan. Ya. Tak kasih tahu saudara. Kalau saudara mengutamakan Bapa Yahweh di atas segala-galanya, tak kasih tahu saudara, Bapa Yahweh bisa ganti berlipat kali ganda. Amin. Ingat orang Israel ketika dia dikasih mana. Tuhan kasih mana kepada orang Israel mulai dari dari Minggu sampai hari Jumat itu 1 mangkok. Betul ya? Sorry, dari Minggu sampai Kamis itu 1 mangkok. Tetapi hari Jumat Tuhan turunkan jatahnya 2 mangkok. Supaya apa? Ketika Sabat mereka tidak perlu kerja, sudah ada berkatnya. Amin. Itu menunjukkan, ngajari kita. Kalau kamu mengutamakan ibadahmu kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh itu tenang, enggak usah khawatir, Bapa Yahweh sudah siapkan berkat buat kita besok. Amin saudara. Jadi kalau tokomu tutup karena engkau ibadah, tak kasih tahu. Nanti kamu buka toko lagi, saudara buka toko lagi, mesti lebih ramai dari sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Nah gitu saudara ya. Jadi nggak usah takut, nggak bisa datang ibadah Sabat, apalagi Sabat itu pagi. Apakah saudara buka toko jam 5 pagi? Pagi temen, kecuali saudara yang jualan bubur. Betul ya? Jam 3 sudah masa. Tapi tak kasih tahu saudara. Ayo sing setia. Utamakan Bapa Yahweh, apalagi hari-hari akhir ini saudara. Ya, saya bisa ngomong gini kenapa? Karena ketika saya praktek, saya mengutamakan Tuhan, berkatnya Bapa Yahweh dalam hidup saya itu tidak pernah rontok. Benar saya ngomong ini. Ya. Saya itu kalau mau cerita banyak mujizat itu benar-benar saya alami saudara. Ya. Makanya saudara kalau ngandalin Tuhan, saudara akan pernah dibuat kekurangan. Never. Amin saudara. Ya. Terus. Ya, itulah sebabnya Filipi 2 ayat 6 sampai 11 menjadi jawaban perkataan Paulus terjadi pada hari-hari akhir ini. Yaitu di 2 Korintus 4 ayat 4. Saya akan bacakan. Yang di antara mereka ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya,
sehingga terang Injil kemuliaan Hamasya yang adalah gambar Elohim tidak bersinar atas mereka. Jadi saudara, banyak orang-orang itu sudah ngerti tentang kebenaran nama Bapa Yahweh, ya, tapi mereka nggak bisa percaya. Kenapa? Karena mereka dibutakan. Jadi sekali lagi saya ngomong kepada saudara, saya ingatkan, kalau saudara itu sudah percaya kepada Bapa Yahweh, sing tenanan. Kenapa? Itu adalah anugerah yang Tuhan kasih. Mata hati saudara itu dibuka. Amin. Kita yang tadi nggak ngerti jadi ngerti. Banyak mereka juga mengalami hal yang sama. Dikasih tahu, tapi mereka nggak ngerti-ngerti. Bahkan mereka menolak. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, meskipun mereka punya telinga, mereka tidak bisa mendengar. Meskipun mereka punya mata, mereka tidak bisa melihat. Ngeri loh saudara. Ya. Terus, ya, Filipi 2 ayat 6-11. Dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim, tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia. Dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian. Bahkan kematian di kayu salib. Oleh karena itu pula, Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yeshua, setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yeshua Hamasya adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Ini jawaban dari Kolose pasal 1 ayat 15 tadi. Jadi bukan menceritakan tentang produknya, tetapi menceritakan tentang perbuatannya. Gitu. Jadi perbuatan apa yang Bapak Yahweh pernah lakukan yang paling dahsyat adalah menjadi manusia Yeshua. Saudara paham sampai di sini? Paham ya? Oke, terus. Apa akibatnya bila menolak Yeshua? Ibrani 10 ayat 29 mengatakan, betapa lebih beratnya hukuman yang dijatuhkan atas dia yang telah menginjak-injak putra Elohim dan menganggap najis darah perjanjian serta menghina roh anugerah yang olehnya dia telah dikuduskan. Ya, ini yang saya katakan tadi. Mengerikan kalau kita sampai melepaskan keselamatan di dalam nama Yeshua. Hukumannya jauh lebih berat, saudara. Ya. Jadi malam hari ini, ya, firman Tuhan ini yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Saudara percaya sungguh-sungguh, saudara kerjakan keselamatan saudara dengan sungguh-sungguh, dan satu hal yang pasti, ketika itu saudara lakukan, keselamatan saudara itu sudah dijamin oleh Yeshua Hamasya. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita tutup dalam doa, saudara. Terima kasih Bapak Yahweh, malam hari ini Tuhan selesai sudah firman-Mu saya beritakan. Bapak, biarlah firman-Mu ini semakin meneguhkan kami, semakin menguatkan kami, bahwa hanya di dalam nama Yeshua ada keselamatan, tidak ada yang lain Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan hati kami terus Bapak, untuk kami semakin setia beribadah kepadamu Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati mempelai-Mu, berkati jemaat-Mu Bapa. Kami semua bersuka cita Tuhan. Dalam nama Adonai Yeshua Hamasya, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama, kita katakan amin. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat 10 Oktober 2020 digabung hari Jumat, doa pagi tetap ada. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Minggu pagi dan sore 11 Oktober 2020 tetap ada.
Dalam rangka memeriahkan perayaan Sukkot, kami panitia 7 Hari Raya mengadakan Lomba Foto Booth Sukkah 5781. Bagi seluruh jemaat Kehilat Aleph Tau yang turut berpartisipasi, saudara dapat berfoto di depan Sukkah yang telah kami sediakan di depan Kehilat. Pengambilan foto bisa dimulai dari tanggal 2 hingga 7 Oktober 2020. Berikut kriteria dan syaratnya. Pertama, lomba dapat diikuti oleh seluruh jemaat KPI Aleph Tau Magelang. Kedua, kostum serta gaya seunik dan sekreatif mungkin. Ketiga, menggunakan kamera masing-masing. Keempat, saudara dapat berfoto dengan memilih salah satu kategori, foto secara individu atau foto bersama keluarga. 5. Kirimkan foto saudara melalui WhatsApp ke nomor 0812 2980 1907. Ditunggu paling lambat tanggal 7 Oktober 2020 pukul 12 siang. Bagi para subscriber atau jemaat yang mengikuti live streaming, dapat juga mengikuti perlombaan ini dengan membuat sukkah secara pribadi dan berfoto dengan ketentuan yang sama. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itu tadi pengumumannya. Saudara, kita akan memberikan persembahan tatangan, tetapi kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi bagaimana cara memberikan persembahan tatangannya adalah nanti ketika pulang, saudara bisa langsung memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang ada di belakang. Oke saudara ya, paham ya? Dan siapa yang berulang tahun di bulan Oktober? Angkat tangan. Ya, saudara yang berulang tahun di bulan Oktober, saudara bisa maju ke depan dan sebentar Bapak Gembala akan mendoakan saudara sekalian, ya. Sekalian doa berkat gitu ya, Bi. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Papi kembali. Ya, bagi saudara yang berulang tahun di bulan Oktober, silahkan maju ke depan. Yang tidak berulang tahun, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Sekarang bagi jemaat, arahkan tangan saudara ke depan, berkati saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kekasih-kekasih dan mempelai-Mu, yang saat ini di bulan ini mereka berulang tahun. Bapa Yahweh, berkatilah mereka semua dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Berikanlah kado istimewa yang betul-betul menyenangkan dan membuat mereka bahagia. Segala doa-doa permohonan yang selama ini masih belum terkabul, seolah-olah segala sesuatu masih tertutup, buka ya Tuhan. Berkati mereka menjadi kado istimewa daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Begitu juga dengan mereka yang anak-anak-Mu, mungkin ada di antara mereka yang saat ini mengalami kemerosotan dalam pekerjaan. Berkati pekerjaan mereka. Biarlah di hari ulang tahun di bulan Oktober ini, berkat besar melimpah dalam hidup mereka secara luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Anugerah kekuatan iman, kesehatan yang sempurna terjadi dalam hidup mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan tatangan, Tuhan berkati tangan-tangan mereka semua, sehingga Engkau balas dengan berlipat-lipat kali ganda
Karena kami tahu semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagimu. Terima kasih Bapa, hantar anak-anakmu pulang sampai di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Isa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neha upri atmatka upri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akhau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk atabawai kau faruk atabat seteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.
jadi baik.